Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli ala sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dan saya Rahmat Priyantono dan saya mengajak Anda semuanya membahas komunikasi dalam perspektif Indonesia. Bahasan kita ini merupakan isi buku yang saya tulis, ini bukunya ya. Anda bisa download di link yang tertera di bawah ini. Saudara-saudara, di bab 1 saya akan membahas tentang komunikasi, budaya, dan agama. Secara umum, komunikasi itu tidak bisa lepas dari budaya. Komunikasi terjadi dalam ruang-ruang budaya. Ya. Proses komunikasi terjadi dalam konteks-konteks sosial budaya yang mewarnai latar belakang para pelaku komunikasi dan mempengaruhi pemaknaan pesan. Ya. Contoh, ya, kata "aku cinta padamu" hanya dapat dipahami ya, oleh masyarakat pengguna budaya Indonesia. Ada masyarakat Indonesia yang tidak memahami kata berbahasa Inggris I love you. Padahal makna kata I love you itu sama dengan aku cinta padamu. Ya kan? Kemudian bagi masyarakat Amerika mengacungkan hanya jari tengah itu bermakna menghina ya atau mengolok-olok orang lain. Jadi kalau ini ya seperti ini ya, itu kalau pada masyarakat budaya Amerika atau Eropa ini dimaknai menghina atau mengolok-olok atau mengejek orang lain. Tetapi ya bagi masyarakat Indonesia bukan. Bahkan ini bisa dianggap apa ini ya eh, mencari apa namanya itu memeriksa ya telur ya telur ayam itu ya. Nah, itu biasanya ini pakai ini ya. Oke. Nah, komunikasi membentuk budaya dan di sisi yang lain budaya memengaruhi komunikasi. Menurut Edward T. Hall, ya, communication is culture, culture is communication. Di Sayanake menyebut budaya tanpa komunikasi tidak dapat bernafas. Sementara John Fiske menyatakan bahwa komunikasi adalah inti berkembangnya budaya. Tanpa komunikasi, budaya akan mati. Ya. Budaya, kemudian latar belakang personal, dan karakter sosiodemografis inilah yang disebut sebagai komunikasi bersifat sistemik. Ya. Wood mengatakan, to interpret communication, we have to consider the system in which it takes place. Nah, artinya ya untuk bisa memahami makna komunikasi kita juga harus memahami ya kondisi sosial budaya ketika proses komunikasi tersebut terjadi. Sehingga komunikasi dan budaya tidak dapat terpisah, bagaikan aliran nafas dalam tubuh manusia dan keduanya membentuk satu peradaban yang sama. Oke, saya ingin jelaskan mengapa ya komunikasi kata FIS ini ya sebagai inti berkembangnya budaya. Tanpa komunikasi budaya akan mati. Ya. Jadi gini, ada beberapa budaya atau kebiasaan di masyarakat yang sekarang sudah hilang. Kenapa? Karena tidak pernah dikomunikasikan. Ya. Ada beberapa budaya kita yang hilang karena tidak pernah dikomunikasikan. Kemudian juga em, komunikasi tanpa budaya sebaliknya itu bersifat kaku, ya, bersifat kaku tidak kreatif. Contoh, ya, contoh kita berkomunikasi dengan orang Jawa, misalnya.
Orang Jawa itu punya budaya unggah-ungguh ya. Kemudian kita misalnya dari gaya asing ya, dari Eropa atau dari Amerika, misalnya berbicara dengan orang Jawa, tetapi kemudian tidak mempedulikan, maka bisa menyebabkan apa? Salah interpretasi, miskomunikasi, ya kan? Nah, ini relasi antara budaya dan komunikasi yang tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, kemudian masyarakat Indonesia itu mempunyai budaya gotong royong dan kebersamaan. Nah, ini ya, budaya masyarakat Indonesia, gotong royong dan kebersamaan. Ini contoh lain, budaya mempengaruhi komunikasi. Prinsip kebersamaan ini tampak terlihat ketika seseorang berpidato di depan banyak orang. Yang di bagian awal selalu didahului dengan memberikan salam hormat atau menyapa satu persatu khalayak yang hadir. Yang terhormat Bapak X, yang terhormat Bapak Y, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Si pembicara seringkali pula mengucapkan mohon maaf sebelumnya jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam sambutan ini. Ya kan? Nah, jika melakukan kunjungan ke tempat lain misalnya, ya, ke suatu lembaga lain, kepala rombongan dalam pidatonya sering berucap, pertama, kami ucapkan terima kasih atas sambutan dari kantor pemerintah kota yang telah menerima kami berkunjung. Kami mohon maaf telah merepotkan dan mengganggu kesibukan Bapak itu. Kami juga mohon maaf jika kedatangan dan perilaku kami serombongan yang mengganggu Bapak itu. Ya. Kemudian dalam mengirim pesan WhatsApp, orang Indonesia sering menulis permintaan maaf. Misalnya, sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak. Saya Habibah bermaksud menanyakan jadwal pertemuan kita, Pak. Nah, pertanyaannya, mengapa kok demikian? Dalam berkomunikasi, ya, meminta maaf, ya kan? Dalam berkomunikasi, memberikan salam yang terhormat dan sebagainya. Itulah budaya. Budaya yang mempengaruhi komunikasi. Sehingga menyebabkan komunikasi itu lebih enak, ya. Lebih bisa gayeng, ya kan? Bisa lebih akrab, dianggap menghormati dan menghargai orang di dalam budaya Indonesia. Ya, tentu berbeda. Kalau orang Indonesia berpidato di luar negeri, ya, di negara-negara barat, di Eropa, di Amerika, ya mungkin tanpa ya, mengucapkan kata-kata permintaan maaf itu tidak apa-apa. Bahkan jika kita mengucapkan kata permintaan maaf, ya, kita dianggap aneh. Wong tidak salah kok minta maaf. Nah, gitu ya. Oke. Nah, saudara-saudara, ya, em, budaya itu ya merupakan kearifan lokal yang terbangun dari kebenaran filosofis yang temurun ratusan generasi. Bukan sebagai penolakan terhadap perspektif Barat, tapi upaya peneguhan jati diri karena kita memang immerse, kita tinggal di dalam komunitas kita, ya. Nah, juga sebagai upaya saling lita'aruf antar perspektif, kita saling mengenal, kita saling menghormati orang, kita saling menghargai orang yang berbeda-beda. Nah, bentuk konkret menghargai orang ya, kita harus paham budaya. Kita harus memahami kearifan lokal budaya lain. Sehingga apa? Ya, membuat power relation menjadi dinamis. Nah, dalam interaksi power relation yang dinamis penting untuk menjaga jati diri keindonesiaan. Komunikasi perspektif lokal pun merupakan objek formal ilmu komunikasi yang membedakan ilmu komunikasi yang sama dalam landasan filosofis masyarakat yang berbeda, Barat dan Timur. Ya, nama ilmunya sama, ilmu komunikasi.
Tapi praktek komunikasi di Indonesia mestinya tidak sama kan negara-negara lain termasuk Amerika Serikat. Ya toh? Nah, saudara-saudara, ya, budaya ini membuat proses komunikasi menjadi lebih humanis, yakni apa? Cair, dinamis, tidak kaku, indah, dan menyenangkan. Sebagai contoh, ya, sebuah nasihat bisa disampaikan dengan cara melakukan isi nasihat tersebut sehingga membuat orang merasa terhibur sambil meresapi makna nasihat, ya kan? Nah, lagu itu budaya. Kita memberi nasihat agar orang yang kita nasihati itu tidak tersinggung, ya kan? Tidak merasa disalahkan, ya, direndahkan, maka kita bisa ya menyampaikan nasihat itu lewat lagu, nah, lewat nyanyian misalnya. Contoh lain, memanggil orang dengan menyebut atribut tertentu pada nama orang tersebut. Contoh ya, namanya Kusnadi, kita panggil Bapak Kusnadi, ya, atau Mas Kusnadi. Ya. Itu bermakna apa? Panggilan Mas itu bermakna penghormatan. Ya, penghormatan ini terjadi pada budaya Nusantara atau budaya Indonesia. Mungkin kalau di Amerika, ya, orang biasa memanggil langsung namanya, ya. Bahkan seorang anak memanggil bapaknya atau ayahnya itu langsung nama ayahnya tersebut, ya. Contoh misalnya ayahnya bernama Josh, dipanggil saja Josh. Ayahnya bernama Michael, dipanggil saja Michael, ya. Nah, tapi kalau bagi masyarakat Indonesia hal itu dianggap tabu atau tidak sopan, ya. Nah, mungkin di Amerika, ya, di Amerika itu orang memanggil namanya langsung, ya, itu biasa, ya, biasa. Tapi kalau bagi masyarakat Indonesia, kalau kita memanggil orang yang lebih tua atau orang yang apa tidak kita kenal, ya kan, langsung dengan nama orang tersebut, maka relasi kita akan renggang. Artinya apa? Komunikasi tidak berfungsi sebagai lem perekat interaksi. Maka budaya merupakan lem perekat proses komunikasi agar komunikasi menjadi menyenangkan, efektif, dan membuat harmoni. Ya kan? Nah, saudara-saudara, saya loncati saja ya karena panjangnya naskah buku ini ya. Anda kalau ingin lebih detail ya silahkan Anda membaca buku ini ya. Anda bisa download secara gratis ya. Nah, karena budaya itu hasil budi manusia dalam mengkreasi hidup, dalam berinteraksi dengan manusia yang lain, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan memudahkan hidup. Hasil budi atau kreasi ini dilakukan terus-menerus oleh individu dan atau kelompok, ya kan, sehingga menjadi kebiasaan yang diturunkan dari generasi yang satu kepada generasi penerus. Nah, ini saya kasih contoh ya. Contoh kontekstualisasi komunikasi dan budaya, ya kan, terlihat dari fenomena beduk. Beduk ini adalah sebuah alat tetabuhan berbahan kulit kambing atau sapi yang dilekatkan pada kayu. Ya, beduk ini merupakan artefak komunikasi yang menyimbolkan pentingnya orang menghargai waktu. Sekali lagi, beduk ini merupakan artefak komunikasi yang menyimbolkan pentingnya orang menghargai waktu. Dahulu, beduk ini berfungsi sebagai penanda waktu. Sekarang, beduk bergeser makna sebagai artefak gaya. Nah, saya menjelaskan dalam bentuk puisi. Nah, ini ya, puisi supaya tidak kaku lah ya. Nah, komunikasi itu kontekstual, berkembang sesuai perkembangan akal. Komunikasi itu proses ekspresi ide dan gagasan. Seseorang dan kelompok mengekspresikan pikiran. Manusia sendiri
bersifat dinamis dari zaman ke zaman. Yang tetap hanya perubahan. Komunikasi zaman Nabi bisa berbeda dengan zaman kini. Pesan bisa sama, beda strategi. Gagasan bisa sama, tapi beda ekspresi. Karena manusia itu dinamis, fluktuasi. Gagasan hargai waktu telah diajarkan Nabi. Ada wahyu Allah wal asri. Waktu harus dihargai agar tidak rugi. Sembahyang awal waktu dipatuhi. Dulu, lihat waktu dengan melihat matahari. Strategi yang dipelajari dari bangsa Yunani. Manusia maju, teknologi makin maju. Sebabkan berubah strategi lihat waktu. Di Nusantara, berabad tahun lalu, masyarakat pakai beduk, bertabuh, bertalu. Tandai waktu tertentu. Manusia maju, canggih teknologi. Muncul jam dinding, jam tangan, berbagai versi. Muncul handphone, saling melengkapi. Beduk itu bukan bid'ah. Jam dan handphone juga bukan bid'ah. Seperti jam matahari yang bukan bid'ah. Jikalau disebut bid'ah, itu bid'ah hasanah. Bid'ah itu kreativitas manusia yang melahirkan budaya sebagai keindahan budaya. Karena budaya itu hasil budidaya. Budidaya itu akal pikir manusia. Semua alat komunikasi sesuai zamannya tersendiri karena manusia itu fluktuasi. Yang penting tidak melanggar ajaran Nabi. Harold Innis dan Marshall McLuhan telah berteori. Teori perpanjangan media komunikasi. Ada bias media sebagai dampak teknologi. Karena komunikasi kontekstual. Hasil perkembangan akal. Nah ini ya, ini contoh beduk ini ya. Nah, kalau dulu beduk itu penanda waktu ya, datangnya waktu sholat, ya kan? Tapi kan sekarang ada jam, bahkan ada handphone yang di dalamnya ada jam, ya. Jadi beduk ini sekarang bergeser sebagai artefak budaya, ya kan? Sebagai artefak budaya kita menjaga beduk bukan berarti kita itu tidak tahu ya kalau ada jam dinding atau jam di handphone, tapi kita melestarikan ini sebagai artefak budaya. Jangan melupakan budaya, jangan melupakan sejarah. Demikian ya yang ingin saya sampaikan di awal ya karena panjang ya pembahasan. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada sesi-sesi selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.